Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rosi Trido, STP MSc. Saya adalah dosen pada program studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran pada mata kuliah Mesin Pertanian dan Pangan. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang ketiga pada tahun 2022. Sebelum saya mulai menjelaskan mengenai mata kuliah Mesin Pertanian dan Pangan, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan yang saya gunakan untuk pemaparan kali ini, yaitu DEI, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan mata kuliah kepada peserta didik. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan peserta didik. Dan assessment adalah bagaimana saya melakukan penilaian terhadap peserta didik secara objektif terhadap hasil belajarnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai identitas mata kuliah Mesin Pertanian dan Pangan. Mesin Pertanian dan Pangan ini adalah mata kuliah dengan bobot 2 SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 3 dengan kode mata kuliah DMP 08207. Kemudian, sifat mata kuliah ini adalah wajib. Melalui mata kuliah Mesin Pertanian dan Pangan, mahasiswa dapat mempelajari tentang pengenalan jenis-jenis mesin pertanian dan pangan, serta pengenalan bagian-bagian mesin dan fungsinya, tipe-tipe mesinnya, prinsip kerja mesin, penerapan konsep mesin, analisis efisiensi mesin, analisis efektivitas mesin, pengukuran efisiensi dan efektivitas mesin, analisis ergonomik, analisis rangkaian gerbang logika, sampai dengan perancangan mesin pertanian dan pangan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi teknik pertanian yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menanamkan sifat religius. Adapun CPL yang kedua yaitu mampu menerapkan dan menunjukkan sikap tanggung jawab, sikap bela negara dengan cara mengembangkan mutu pendidikan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun CPL yang ketiga adalah mampu menguasai dan memahami materi serta mampu menunjukkannya dalam kinerja mutu dan kuantitas yang terukur. Serta yang terakhir adalah CPL yang keempat yaitu mampu menerapkan materi tentang mesin pertanian dan pangan di masyarakat sesuai dengan aspek legal yang berlaku. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu ada 7. Yang pertama,
mahasiswa mampu menerapkan konsep mesin pertanian dan pangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis efisiensi mesin pertanian dan pangan. Dalam hal ini traktor, pengering, mesin sortasi, mesin pemanenan, mesin grading, mesin penyimpanan, drone, sprayer, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis efektivitas mesin pertanian dan pangan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengukur efisiensi dan efektivitas mesin pertanian dan pangan yang ada di masyarakat. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis ergonomi mesin pertanian dan pangan. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis rangkaian dengan gerbang Lokiga. Dan yang ketujuh adalah mahasiswa mampu merancang mesin pertanian dan pangan berbasis sistem kontrol. Berikut adalah sub CPMK, yaitu kemampuan akhir dari tiap tahapan belajar. Bisa dilihat di sini, ada 7 sub CPMK. Serta buku referensi utama dan pendukung yang dapat dilihat di sini. Selain kedua buku tersebut, referensi pendukung lainnya juga menggunakan jurnal dan artikel ilmiah terbaru yang mendukung setiap contoh kasus yang dibahas dalam mata kuliah ini. Metode pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan ini yaitu metode sinkron, karena perkuliahan dilaksanakan secara offline dan kuliah akan berlangsung dengan syarat mahasiswa harus mengikuti perkuliahan lebih dari 50%. Selanjutnya, ini adalah rencana pembelajaran semester. Dapat dilihat, ini adalah rundown perkuliahan selama 14 kali pertemuan, agar kita dapat memahami bagaimana alur perkuliahan ini berjalan. Jadi, pada pertemuan pertama dan kedua, yaitu membahas mengenai mesin pertanian dan pangan yang berisi definisi, perbedaan, komponen, serta pembagian mesin pertanian dan pangan. Adapun pada pertemuan ketiga dan keempat akan membahas mengenai efisiensi mesin pertanian dan pangan. Pada pertemuan kelima dan keenam akan membahas mengenai efektivitas mesin pertanian dan pangan. Pertemuan ketujuh dan kedelapan akan membahas mengenai dasar pengukuran mesin pertanian dan pangan. Pada pertemuan ke-9, kita akan membahas mengenai ergonomi dari mesin pertanian dan pangan. Pada pertemuan ke-10 dan ke-11, kita akan membahas mengenai gerbang logika. Dan pada pertemuan ke-12, 13, dan 14, kita akan membahas mengenai perancangan sistem kontrol mesin pertanian dan pangan. Metode perkuliahan yang digunakan ini dilakukan secara offline. Kemudian untuk penilaian pada setiap perkuliahan itu menggunakan kriteria pedoman perskoran dan teknik pemberian beban, yaitu berupa tes atau esai pada pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua itu menggunakan portofolio dan presentasi. Kemudian mereka harus membahas secara berkelompok dan mendiskusikan permasalahan yang terjadi, serta merumuskan pemecahan masalah untuk kasus yang diberikan. Pada pertemuan ketiga dan keempat melalui tes dan kuis. Jadi, pada setiap mata kuliah ini telah ada bobot di masing-masing perkuliahannya dengan total keseluruhan dari bobot yaitu sebesar 100%. Jadi, dari pertemuan 1 sampai dengan 14 dapat dilihat di sini.
Berikut adalah proses pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, ketemu lagi ya kita dalam mata kuliah mesin pertanian dan pangan. Sebelum kita mulai perkuliahan, harus kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum mulai perkuliahan, saya coba absen satu persatu ya. Tina Hadisa, Hadir. Rini Robianto Adawiyah, Hadir. Rizky. Hadir. Sebelum mulai perkuliahan ini, tujuan perkuliahan ini adalah yang pertama adalah untuk agar mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis mesin pertanian dan pangan. Yang kedua adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan penerapan mesin pertanian dan pangan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen dari mesin pertanian dan pangan. Seperti perkuliahan minggu lalu, kita sudah membahas definisi mesin pertanian dan mesin pangan. Di sini siapa yang mau menjelaskan apa itu mesin pertanian? Ya, Pak. Oh ya, silakan. Jadi mesin pertanian itu adalah mesin yang digunakan untuk proses pertanian, mulai dari pengolahan lahan, panen, dan menghasilkan panen. Baik, jawaban yang tepat. Selanjutnya, ada yang tahu nggak contoh-contoh mesin pertanian? Silakan, dapat. Jadi contoh-contoh mesin pertanian itu ada traktor, mesin penanam bibit padi, mesin pemupuk, dan mesin pemanen. Oke, jawaban yang bagus. Itu beberapa contoh dari mesin pertanian. Di sini kita ada sedikit case untuk membuka paradigma kita sedikit. Apa sih bedanya alat dan mesin? Jadi salah satu hal lainnya adalah alat itu biasanya dia satu kali fungsi. Kalau mesin dia lebih dari satu kali fungsi. Contohnya sendok, kita sebut dia alat makan karena satu kali fungsi. Dari energinya, tangan kan menggerakkan, kita ambil sendok langsung digunakan untuk fungsinya. Termasuk spidol ini kita sebut alat tulis seperti itu. Dia satu kali fungsi. Sementara seperti mesin itu dia lebih dari satu kali fungsi. Ada proses menyalakan tombol on dan off, seperti itu. Ada proses motor bergerak, ada proses transmisi energi dengan puli atau bel, seperti itu. Ada proses dari energi dari motor tersebut akan bergerak ke bagian yang akan digerakkan, seperti itu. Jadi dia lebih dari satu kali fungsi. Oke. Berarti di antara yang A dan B ini kita bisa lihat yang alat yang mana? Yang A ya, yang B ini adalah mesin. Jadi meskipun dia terdiri dari berbagai macam bagian, kalau yang B itu dia saling terhubung. Sementara kalau alat tidak seperti itu. Meskipun sama-sama kompleksnya dengan gambar ini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba membedakan. Tadi sudah dibahas mesin pertanian. Di sini kita akan coba membedakan mana yang mesin pertanian dan mana yang mesin pangan. Silahkan dikeluarkan kertasnya masing-masing satu lembar. Kita coba free test ya. Sebelumnya ditulis apa itu mesin pertanian, yang mana yang mesin pertanian dari gambar tersebut, dan mana yang mesin pangan. Ya, kita ambil waktu sekitar 5 menit. Oke. Selanjutnya kita coba nonton video ini. Video ini kita akan memberikan kita sedikit gambaran mengenai mesin pertanian dan mesin pangan. Farmbot. Namun penemuan oleh dua pria bernama Rory Aronson dan Rick Carlino juga membawa robot canggih telah masuk ke dalam dunia pertanian. Diberi nama Farmbot. Robot hasil karyanya tersebut mampu melakukan penanaman bibit, penyiraman tanaman hingga memupuk. Untuk sistem kerjanya sendiri, robot unik ini akan terhubung dan menjalankan tugas sesuai dengan perintah yang telah diatur melalui aplikasi khusus pada smartphone penggunanya. Kehadirannya pun lebih menyasar ke petani rumahan karena tidak membutuhkan lahan yang luas.
Ya, dari video tersebut kita bisa melihat bahwa begitu kompleksnya sebuah mesin pertanian dan mesin pangan. Kemudian ada hal-hal yang menjadikan pembeda antara mesin pertanian dan pangan. Salah satunya adalah objek yang dikelola atau diolah. Mesin pangan dia otomatis akan berkutat di pengolahan produk-produk pangan. Oleh sebab itu salah satu cirinya adalah jenis bahan yang digunakan untuk membuat mesin pangan yang akan berinteraksi dengan bahan pangan, dia harus terbuat dari bahan-bahan anti karat atau menggunakan stainless steel seperti itu, baja tahan karat seperti itu. Sementara kalau untuk mesin-mesin pertanian, karena interaksinya tidak dengan pangan, masih dimungkinkan untuk tidak menggunakan stainless steel seperti itu. Ini adalah contoh-contoh mesin pertanian. Ada traktor. Saya yakin semua sudah pernah melihat traktor. Sudah pernah semua? Pernah? Ada sudah pernah mencobanya? Berarti ada yang sudah, ada yang belum ya? Jadi traktor ini merupakan mesin pertanian atau mesin pangan? Baik, berarti traktor merupakan mesin pertanian. Jadi traktor ini merupakan sebuah kendaraan atau alat berat yang digunakan untuk membantu pekerjaan dalam bidang pertanian. Dalam hal ini dia biasanya digandengkan dengan alat-alat pengolahan tanah seperti itu. Jadi traktor itu gunanya untuk melakukan pengolahan tanah. Oke, ini gambar traktor pada umumnya. Ini traktor roda 2. Kita bisa lihat ini bagian-bagian kurang lebih ada 30 bagian untuk traktor roda 2. Ada yang pertama ada as rodanya, ada pelindung samping, penahan lumpur, kemudian ada pengikat batang, ada penahan lumpur juga, terus ada tuas untuk belok kanan, handle utama, dan berbagai macam jenis seperti itu. Nanti mungkin ada penugasan, yaitu coba kalian analisis bagian-bagian dari traktor roda 4 ya. Nanti kalian analisis traktor roda 4 yang ada di laboratorium perbengkelan. Ini ada mesin penanam biji-bijian. Jadi fungsinya adalah untuk menanam biji-bijian secara mekanis seperti itu. Jadi tidak dilakukan lagi penanaman biji-bijian secara manual seperti yang tadi juga ditunjukkan di video. Kemudian ini ada mesin penanam bibit padi. Jadi nanti proses penanaman bibit padi tidak lagi ditanam secara manual. Dengan hal seperti ini, otomatis fungsi mekanisasi itu terwujud, yaitu untuk melakukan efisiensi dan efektivitas kerja di bidang pertanian. Kemudian ini ada mesin pemupukan. Jadi itu ada yang simple, tinggal pakai spray dryer. Ada juga itu lebih kompleks. Ada juga yang dipadukan dengan traktor. Jadi yang gambar paling bawah itu dipadukan dengan traktor. Nih ada mesin pemanen seperti itu. Jadi sekarang kita juga untuk proses pemanenan di bidang pertanian itu juga bisa dilakukan secara mekanisasi. Jadi nanti proses pemanenan, proses pengolahan tanah dan lain sebagainya itu akan dilakukan secara mekanisasi. Itu tugas kita semua di sini untuk terus mengembangkan teknologi di bidang pertanian, khususnya di bidang teknik pertanian. Seperti itu ya. Ini tergolong mesin pasca panen, tapi tergolong di mesin pertanian seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahan-bahannya belum stainless steel karena bukan untuk bahan pangan, dia masih untuk proses pasca panen seperti itu. Ini ada pedal pressure, alat perontok padi. Jadi kalau kita biasanya melihat perontokan padi masih dilakukan secara manual, ini bisa dilakukan secara mekanis. Kemudian ini alat dan mesin penahanan bahan pangan. Jadi di sini kita bisa lihat ada alat dan mesin penanganan bahan pangan seperti itu. Apa yang membedakan kalau kita bisa lihat yang tadi, yang pasca panen yang tergolong mesin pertanian dengan ini yang tergolong mesin pangan? Apa?
Di mana bahannya? Ya, dari bahan karena mesin pangan ini terbuat dari stainless steel. Oke, berarti karena mesin ini terbuat dari bahan stainless steel seperti itu. Jadi kita bisa lihat, jadi interaksi dengan bahan pangan tersebut, dia langsung menggunakan bahan stainless steel. Jadi selesai dicuci, proses grading atau lain sebagainya, dia bisa untuk langsung dikonsumsi seperti itu. Jadi benar-benar steril. Ini juga contoh lain dari mesin pangan. Kita lihat ada mesin pemecah jenis row crusher, ada mesin pemecah jenis jaw crusher, ada mesin pemotong buah dan sayur, mesin pengering tiperak, kemudian mesin penggiling jenis hammer mill, mesin pengering larutan, dan mesin pengering beku. Kesamaan dari semua mesin ini adalah pada interaksi dengan bahan pangannya, dia menggunakan bahan stainless steel atau anti karat sehingga aman untuk komoditi pangan. Itu perbedaan dasarnya. Ini secara umum mengenai komponen mesin pertanian dan pangan. Secara umum seperti tadi ya, kita sudah bedakan apa bedanya alat dan mesin seperti itu. Ketika kita berbicara tentang mesin, umumnya untuk mesin pertanian dan pangan ada motor penggerak. Motor penggerak tersebut bisa berupa motor listrik atau motor diesel seperti itu. Oke? Jadi ada motor listrik, ada motor diesel. Kemudian ada hopper, kemudian ada transmisi. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa tadi kita sudah jelas bedanya antara mesin dan alat. Sekarang kita akan lihat komponen-komponen mesin paling tidak di mesin pertanian dan pangan. Yang pertama ada motor penggerak, baik itu berupa motor listrik maupun motor diesel. Kemudian ada yang kedua tuh ada hopper atau pintu masuknya seperti itu. Dan itu tentu kalau untuk mesin pangan, hoppernya tentu harus dari baja tahan karat. Untuk yang non pangan itu bisa tidak menggunakan baja tahan karat. Kemudian yang terakhir ada transmisi. Ini jenis-jenis transmisi tentu beragam. Apakah akan menggunakan sabuk dan puli atau menggunakan gear atau jenis transmisi lainnya. Seperti itu ya. Oke, jadi sekarang kita coba lihat tes yang tadi, pretest yang tadi. Coba kalian analisis berdasarkan ini. Apakah ada perubahan jawaban manakah yang termasuk mesin pertanian dan pangan? Jika ada perubahan jawaban, kalian centang saja seperti itu. Itu nanti akan menjadi masukan buat saya untuk melakukan evaluasi pembelajaran seperti itu. Oke, dari sini. Ketika ada perubahan, kalian tuliskan, ya. Kalian beri centang. Baik, kalau sudah, silahkan hasil pretestnya yang sudah diberi nama masing-masing dikumpulkan ke kanan seluruhnya. Nanti yang bagian dari kanan mengumpulkan ke depan. Jadi nanti yang pojok paling depan itu nanti memegang semua hasil pretest dan post-test dari teman-teman yang lain. Silakan. Baik, sudah ya. Sekarang kita lihat video ini adalah bagaimana petani milenial dari Lembang itu sukses ekspor sayur dan mayur. Kita tonton videonya sesaat ya. Silakan. Kesulitan mendapatkan penghasilan karena tidak bekerja atau hanya di rumah saja, sekelompok petani di Desa Cibodas, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat justru mengekspor hasil sayuran mereka ke Singapura. Wah, go internasional ya. Kita akan lihat ini adalah kelompok tani Macakal, kelompok petani milenial yang berhasil mengembangkan baby buncis Kenya yang merupakan salah satu produk sayuran unggulannya. Baby buncis Kenya ini dikembangkan oleh petani dengan pengelolaan hortikultura berbasis diferensiasi advantage, berbeda dengan pola tanaman atau
menanam konvensional seperti cabai, tomat, dan sayuran lokal lainnya. Berkat kegigihan mereka, saat ini kelompok tani Macakal bisa meraup omset hingga 200 juta rupiah, bahkan sampai 300 juta rupiah per bulannya. Baik, setelah menonton video tadi, ini ada tugas. Yang pertama adalah silahkan berdasarkan video tadi, masing-masing mahasiswa itu menganalisis mesin apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan produksi petani muda tersebut. Tugasnya secara individu, tapi silahkan didiskusikan secara berkelompok. Nanti didiskusikan, kemudian dikumpulkan dalam bentuk esai 1 halaman saja untuk minggu depan. Seperti itu ya. Jadi dikumpulkan dalam bentuk esai, dikumpulkan minggu depan. Tugas dilakukan secara individu dan didiskusikan secara berkelompok sehingga nanti ada proses tukar pikiran. Seperti itu ya. Baik, itu tugas untuk pertemuan kali ini, akan dikumpulkan minggu depan. Selain itu ada pertanyaan terkait mata kuliah kita hari ini? Izin bertanya Pak, Ya, silakan. apakah selain stainless steel bisa menggunakan bahan lain? Baik, apakah selain stainless steel bisa menggunakan bahan lain untuk mesin pangan? Seperti itu. Ada yang ingin mencoba membantu menjawab? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. selain stainless steel tadi bisa juga menggunakan kaca sebagai penggantinya. Baik, menggunakan kaca. Masuk. Ada ide lagi? Silakan. Tadi, ya silakan. Apa? Selain itu bisa menggunakan aluminium juga. Menggunakan aluminium. Baik, aluminium bisa. Ada jawaban lagi? Silakan. Ada 2 nih jawaban dari teman-temannya, yaitu menggunakan kaca dan aluminium. Penggunaan bahan-bahan lain itu memungkinkan, tapi tentu dengan standarisasi dan perlakuan tertentu. Contohnya apa? Kayu misalnya. Memungkinkan, tapi tentu ada standarisasi dan perlakuan tertentu, dan apakah berapa kali pakai atau apa, sama dengan plastik. Baik, kalau begitu terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya itu saja untuk perkuliahan kali ini. Semua harus tetap semangat, juga tetap jaga kesehatan, sehingga nanti proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Tugasnya dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Kemudian seperti biasa, nanti beberapa materi pembelajaran dalam bentuk video akan saya upload di YouTube kampus kita. Nanti kalian bisa subscribe, atau kalaupun ada pertanyaan lagi tambahan, nanti kalian juga bisa share di kolom komentar. Teman-teman yang lainnya bisa menjawab, juga bisa berdiskusi di sana. Seperti itu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan atau apapun lagi terkait perkuliahan, silahkan menghubungi nomor ini via WhatsApp. Seperti itu. Baik, kita akhiri perkuliahan kali ini. Semua harus tetap semangat, karena mau bagaimanapun juga generasi muda adalah generasi yang akan membangun bangsa di masa yang akan datang. Jadi seperti apa bangsa ini 10 tahun mendatang, seperti apa mekanisasi pertanian 10 tahun mendatang, bagaimana kualitas mesin pertanian dan pangan dia akan datang di masa-masa yang akan datang, itu ditentukan oleh para sarjana, oleh para pemuda yang akan bergerak di bidang tersebut. Itu saja. Baik, itu saja perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pemaparan saya pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.